Desa Tegalsari terletak agak jauh dari jalan besar. Untuk sampai ke sana, orang harus melewati jalan sempit yang diapit sawah dan kebun singkong. Saat musim hujan, jalanan sering becek dan licin. Saat kemarau, debu berterbangan setiap kali ada motor lewat. Meski begitu, desa itu tetap hidup dengan caranya sendiri. Pagi hari diisi suara ayam berkokok, sore hari terdengar anak-anak bermain di lapangan kecil dekat musola. Di salah satu rumah sederhana berdinding tembok setengah plester, tinggallah Karno dan istrinya, Rusmini. Rumah itu tidak besar, hanya ada 2 kamar, satu ruang tengah yang menyatu dengan dapur, serta teras kecil di depan. Lantainya semen biasa, dingin saat pagi, hangat saat siang. Perabot di dalam rumah juga sederhana. Meja kayu tua, kursi plastik, dan lemari pakaian yang catnya sudah mulai mengelupas. Karmo bekerja sebagai sopir pribadi milik Hendro, seorang pengusaha pecel lele yang cukup terkenal di kota. Hendro punya banyak cabang warung dan hampir setiap orang di kota mengenalnya sebagai orang kaya. Karena pekerjaannya itu, Karno jarang pulang ke rumah. Jarak antara rumah majikannya dan desa Tegalsara cukup jauh. Jika ingin pulang, Karno harus menempuh perjalanan berjam-jam. Itulah sebabnya ia biasanya hanya pulang 2 minggu sekali, kadang bahkan lebih lama jika pekerjaan sedang banyak. Setiap kali Karno pergi bekerja, Rusmini selalu mengantarnya sampai ke teras. Ia tak pernah mengeluh meski harus sering ditinggal. Ia sudah terbiasa dengan hidup seperti itu sejak Karno bekerja pada Hendro. Rusmini tahu, pekerjaan itu adalah satu-satunya cara agar dapur mereka tetap ngebul dan anak mereka bisa terus sekolah. Karno dikenal sebagai orang yang pendiam. Ia tidak banyak bicara, apalagi mengeluh. Jika pulang ke rumah, ia lebih sering duduk di teras sambil merokok, mendengarkan cerita Rusmini tentang keadaan rumah dan desa. Jika ada masalah, Karno memilih menyimpannya sendiri. Baginya, bekerja dengan baik dan pulang membawa uang sudah cukup. Dalam bekerja, Karno juga dikenal jujur. Ia tidak pernah macam-macam. Apa yang diperintahkan majikannya, ia kerjakan. Apa yang bukan urusannya, ia tidak ikut campur. Ia sadar betul posisinya hanya sebagai sopir. Ia tidak ingin mencari masalah, apalagi sampai membuat orang lain marah. Prinsip Karno sederhana. Selama ia bekerja dengan benar, rezeki pasti ada. Rusmini sangat memahami sifat suaminya itu. Ia tahu Karno bukan orang yang suka membela diri dengan kata-kata. Jika disakiti, Karno lebih memilih diam. Jika diperlakukan tidak adil, ia hanya menghela napas dan melanjutkan pekerjaannya. Karena itulah Rusmini sering merasa khawatir, meski ia tidak pernah menunjukkannya secara berlebihan. Sebagai istri, Rusmini adalah sosok yang kuat. Ia mengurus rumah, mengurus anak, dan tetap menjaga suasana rumah agar hangat meski suaminya jarang ada. Ia tidak pernah membandingkan hidupnya dengan orang lain. Baginya, selama mereka masih bisa makan, masih bisa tertawa bersama, itu sudah cukup. Setiap pagi, Rusmini bangun lebih awal. Ia menyapu halaman, memasak nasi, lalu menyiapkan sarapan sederhana. Jika Karno sedang pulang, Rusmini selalu berusaha memasak makanan kesukaan suaminya, meski bahan yang ada sangat terbatas. Ia percaya perhatian kecil jauh lebih berarti daripada kemewahan. Karno sendiri selalu menghargai apapun yang dilakukan istrinya. Ia tidak pernah menuntut macam-macam. Jika makanan hanya tempe dan sambal, ia tetap makan dengan lahap. Ia sering berkata bahwa kerja keras Rusmini di rumah sama beratnya dengan pekerjaannya di luar. Hubungan mereka dibangun dari kebiasaan saling mengerti. Tidak ada kata-kata manis yang berlebihan, tidak ada janji-janji besar. Yang ada hanya rutinitas sederhana yang dijalani dengan sabar. Saat malam tiba dan listrik sering mati, mereka duduk bersama di ruang tengah dengan lampu minyak. Rusmini bercerita, Karno mendengarkan. Kadang hanya diam, tapi diam yang membuat mereka merasa tidak sendiri. Warga desa Tegalsari mengenal Karno sebagai orang baik. Ia tidak pernah terlibat masalah. Jika pulang, ia selalu menyempatkan diri menyapa tetangga. Ia juga sering membantu jika ada kerja bakti atau acara desa, meski tenaganya terbatas karena baru saja menempuh perjalanan jauh. Rusmini pun dikenal sebagai perempuan yang ramah. Ia tidak suka bergosip. Jika ada tetangga kesusahan, Rusmini sering membantu sebisanya,
meski hanya dengan tenaga atau sekedar menemani. Sikapnya yang tenang membuat orang-orang mudah percaya padanya. Meski hidup mereka sederhana, ada rasa syukur yang selalu mereka pegang. Karno sering berkata pada Rusmini bahwa hidup tidak harus mewah untuk bisa bahagia. Selama mereka tidak mengambil hak orang lain dan tetap jujur, ia yakin hidup akan baik-baik saja. Rusmini percaya pada ucapan suaminya itu. Ia selalu berdoa agar Karno diberi keselamatan dalam bekerja. Setiap kali Karno berangkat, Rusmini berdiri di depan rumah sampai sosok suaminya hilang di tikungan jalan desa. Ia tidak tahu apa yang menanti Karno di tempat kerjanya, tapi ia selalu berharap suaminya bisa pulang dengan selamat. Tidak ada yang menyangka bahwa kehidupan sederhana yang mereka jalani, yang terlihat tenang dan jauh dari masalah, perlahan akan berubah. Tidak ada tanda-tanda aneh, tidak ada firasat buruk yang jelas. Semua berjalan seperti biasa, seperti hari-hari sebelumnya. Di desa Tegalsari, Karno dan Rusmini hanyalah pasangan biasa. Mereka bukan orang penting, bukan orang kaya, dan bukan siapa-siapa. Tapi justru dari kehidupan sederhana itulah, cerita kelam yang tidak pernah mereka bayangkan akan bermula. Setiap kali Karno pulang ke desa Tegalsari, ada satu kebiasaan yang tidak pernah ia lewatkan. Setelah beristirahat sebentar dan mandi untuk menghilangkan lelah perjalanan, ia selalu mengajak Rusmini dan anak mereka keluar rumah menjelang malam. Tidak jauh-jauh, hanya ke warung lesehan di pinggir jalan desa yang letaknya tidak sampai 10 menit dari rumah. Warung itu sederhana, hanya ada beberapa tikar plastik yang digelar di atas tanah, meja kayu pendek, dan lampu bohlam yang digantung seadanya. Di depannya terpasang spanduk lusuh yang sudah pudar warnanya. Menunya juga tidak banyak, nasi putih hangat, tempe goreng, tahu, telur dadar, sambal, dan kadang ada ayam goreng jika persediaan masih ada. Bagi Karno, tempat itu sudah lebih dari cukup. Ia tidak pernah merasa perlu membawa keluarganya ke tempat makan mahal. Yang penting, mereka bisa duduk bersama, makan bersama, dan berbincang tanpa tergesa-gesa. Itulah waktu yang jarang mereka dapatkan karena Karno lebih sering berada di luar desa. Rusmini awalnya sering menolak ajakan itu. Ia merasa makan di rumah lebih hemat, tapi Karno selalu bersikeras. Ia bilang, sesekali makan di luar bukan soal makanan, tapi soal kebersamaan. Rusmini akhirnya mengalah, apalagi melihat wajah anak mereka yang selalu terlihat senang jika diajak makan di luar. Saat duduk di lesehan, Karno biasanya memesan makanan paling sederhana. Nasi, tempe, tahu, dan teh manis sudah cukup baginya. Ia tidak pernah memilih lauk mahal, meski sedang memegang uang lebih dari biasanya. Jika Rusmini atau anaknya ingin lauk tambahan, Karno baru akan menambah pesanan. Sambil menunggu makanan datang, Karno sering bercerita tentang hal-hal ringan. Ia tidak pernah menceritakan urusan pekerjaannya secara detail. Ia hanya bilang pekerjaannya baik-baik saja, tidak ada masalah. Rusmini pun tidak memaksa bertanya lebih jauh. Ia tahu suaminya tipe orang yang tidak suka banyak bicara soal pekerjaan. Anak mereka biasanya makan paling dulu. Karno selalu memastikan anaknya kenyang sebelum dirinya sendiri menyentuh nasi. Jika anaknya sudah selesai, Karno baru makan dengan tenang. Sikap itu sudah menjadi kebiasaan, bukan dibuat-buat. Di sela-sela makan, Karno sering mengucapkan kalimat yang sama. Kalimat sederhana tapi selalu membuat Rusmini tersenyum. Biar sedikit, yang penting bareng, katanya sambil tersenyum tipis. Bagi Karno, makan bersama keluarga adalah bentuk rasa syukur yang paling nyata. Rusmini menyadari betul bahwa uang yang dibawa Karno setiap pulang tidaklah banyak, tapi ia tidak pernah mempermasalahkan ajakan makan di luar itu. Ia tahu, Karno hanya ingin menciptakan kenangan kecil untuk keluarganya. Sesuatu yang bisa mereka ingat saat Karno kembali harus pergi bekerja. Warung lesehan itu menjadi saksi kebiasaan mereka. Pemilik warung bahkan sudah hafal pesanan Karno. Tanpa perlu bertanya panjang, makanan langsung disiapkan. Kadang mereka mengobrol sebentar dengan pemilik warung, membahas harga sembako atau kabar warga desa. Tidak ada pembicaraan berat di meja makan itu. Tidak ada cerita iri pada orang lain. Yang ada hanya tawa kecil anak mereka, suara sendok mengenai piring, dan obrolan ringan yang membuat suasana terasa hangat. Setelah selesai makan, Karno selalu membayar tanpa banyak bicara. Ia tidak pernah menawar. Baginya, usaha kecil seperti warung lesehan itu harus dihargai. Ia tahu rasanya mencari uang dengan cara yang tidak mudah. Dalam perjalanan pulang, mereka berjalan kaki perlahan. Karno menggandeng tangan anaknya, Rusmini berjalan di sampingnya. Malam di desa Tegalsari biasanya sunyi.
Lampu rumah warga menyala satu persatu. Suara jangkrik terdengar jelas. Momen itu selalu membuat Karno merasa tenang. Rusmini sering memperhatikan wajah suaminya saat berjalan pulang. Ada rasa lega di wajah Karno, seolah beban pekerjaannya sedikit berkurang setiap kali ia berada di tengah keluarganya. Rusmini tahu, waktu-waktu seperti itulah yang membuat Karno kuat bertahan di pekerjaannya. Kebiasaan makan di luar itu tidak pernah berubah, meski cuaca kadang tidak mendukung. Jika hujan turun, mereka tetap berangkat dengan membawa payung. Jika warung tutup, mereka mencari warung lain yang masih buka. Bagi Karno, yang penting bukan tempatnya, tapi momen bersama itu. Tanpa disadari, kebiasaan kecil itu menjadi bagian penting dalam hidup mereka. Rusmini sering mengenangnya bahkan saat Karno sudah kembali bekerja. Setiap kali melewati warung lesehan itu sendirian, Rusmini selalu teringat tawa anaknya dan senyum suaminya. Bagi Rusmini, kebiasaan itu adalah bukti bahwa Karno bukan orang yang silau dengan kemewahan. Meski bekerja pada orang kaya, Karno tetap memilih hidup sederhana. Ia tidak pernah tergoda untuk pamer atau hidup berlebihan. Prinsipnya tetap sama, jujur dan secukupnya. Ironisnya, kebiasaan makan sederhana itu terjadi di saat Karno bekerja pada seseorang yang usahanya justru berputar di dunia makanan. Tapi Karno tidak pernah memikirkan hal itu. Ia tidak pernah membandingkan makan lesehan bersama keluarganya dengan usaha besar majikannya. Baginya, dua hal itu berada di dunia yang berbeda. Karno tidak tahu bahwa kebiasaan kecil itu yang ia jaga dengan penuh kehangatan suatu hari akan menjadi kenangan yang menyakitkan. Ia tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan sederhana yang ia bangun dengan kejujuran justru akan berhadapan dengan keserakahan yang tidak pernah ia bayangkan. Bagi Rusmini dan anaknya, makan di warung lesehan itu bukan sekedar soal perut kenyang. Itu adalah waktu di mana mereka merasa lengkap sebagai keluarga. Waktu di mana Karno benar-benar ada, bukan hanya sebagai kepala keluarga, tapi sebagai suami dan ayah. Tanpa mereka sadari, kebiasaan kecil itulah yang kelak akan membuat kehilangan terasa jauh lebih dalam. Karena ketika kebersamaan yang sederhana itu direnggut, yang tersisa bukan hanya rasa lapar, tapi juga kehampaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Karno kembali ke tempat kerjanya setelah mengantar keluarganya sampai batas desa. Perjalanan menuju rumah Hendro selalu memakan waktu lama. Jalanan berubah dari aspal sempit menjadi jalan besar yang ramai kendaraan. Semakin dekat ke kota, bangunan-bangunan besar mulai terlihat. Karno sudah hafal rute itu, tapi setiap kali melewatinya, perasaan di dadanya selalu sama, asing. Rumah Hendro berdiri di lahan luas dengan pagar tinggi dan gerbang besi yang selalu tertutup rapat. Di halaman depan, terparkir beberapa mobil, sebagian terlihat baru dan mengkilap. Ada juga motor-motor besar yang jarang dipakai. Karno biasanya memarkir mobil di sisi samping rumah, dekat gudang belakang. Bagian dalam rumah itu jauh berbeda dengan rumah Karno di desa Tegalsari. Lantainya keramik mengkilap, dindingnya penuh hiasan, dan perabotannya terlihat mahal. AC menyala hampir sepanjang hari. Karno sudah terbiasa melihat kemewahan itu, tapi ia tidak pernah benar-benar merasa nyaman. Ia lebih memilih berada di luar rumah, di dekat mobil, atau di pos kecil tempat ia biasa menunggu. Tugas Karno sehari-hari tidak banyak berubah, mengantar Hendro ke berbagai tempat, menjemput, dan memastikan mobil selalu siap dipakai. Ia jarang diajak masuk terlalu jauh ke urusan pribadi majikannya. Hendro memang tidak banyak bicara pada sopirnya. Selama Karno bekerja dengan benar, Hendro merasa tidak perlu lebih dekat. Di belakang rumah Hendro terdapat gudang besar. Bangunannya memanjang, pintunya dari besi, dan selalu terkunci. Karno tahu gudang itu digunakan untuk menyimpan berbagai barang usaha. Truk pendingin sering keluar masuk, terutama malam hari. Karno tidak pernah bertanya apa isinya. Ia tahu batasannya. Suatu malam, Hendro pulang lebih larut dari biasanya. Karno diminta tetap standby di rumah. Setelah memarkir mobil, Karno berniat mengambil air minum di dapur belakang yang letaknya tidak jauh dari gudang. Lampu di area itu redup, hanya satu bohlam yang menyala. Saat berjalan melewati gudang, Karno mencium bau yang tidak biasa. Awalnya ia mengira itu bau sampah atau sisa makanan, tapi semakin dekat, bau itu semakin menyengat. Bau busuk yang menusuk hidung, membuat perutnya terasa mual. Karno berhenti melangkah. Ia menoleh ke arah gudang. Salah satu pintu gudang terlihat sedikit terbuka.
Dari dalam, cahaya lampu menyelinap keluar. Karno ragu sejenak. Ia tidak berniat mengintip, tapi rasa penasaran bercampur khawatir membuat kakinya melangkah lebih dekat. Dari celah pintu, Karno melihat beberapa orang sedang bekerja. Di lantai gudang, tergeletak banyak ayam dalam keadaan kaku. Warna dagingnya pucat kediruan. Beberapa sudah mulai mengeluarkan cairan. Ayam-ayam itu jelas bukan ayam segar. Karno langsung tahu apa yang ia lihat. Ia pernah mendengar cerita tentang ayam mati kemarin, ayam yang seharusnya tidak layak dikonsumsi. Bau yang tercium juga berbeda, lebih tajam dan membuat kepala pusing. Karno menutup hidungnya dengan tangan, berusaha menahan mual. Orang-orang di dalam gudang tampak sibuk. Ada yang memotong, ada yang membersihkan, ada juga yang memasukkan ayam ke dalam kantong plastik besar. Semua dilakukan cepat, seolah mereka sudah terbiasa dengan pekerjaan itu. Tidak ada ekspresi ragu atau takut di wajah mereka. Karno mundur perlahan. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa seperti sedang melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia ketahui. Kepalanya langsung dipenuhi pertanyaan. Dari mana ayam-ayam itu berasal? Untuk apa disiapkan sebanyak itu? Tanpa perlu jawaban panjang, Karno sudah bisa menebaknya. Ayam-ayam itu pasti akan dikirim ke warung-warung milik Hendro, warung pecel lele yang selalu ramai pembeli, warung yang dikenal murah dan cepat saji. Tangan Karno mulai gemetar. Ia merasa keringat dingin keluar di punggungnya. Selama ini, ia tidak pernah memikirkan dari mana bahan makanan usaha majikannya berasal. Ia hanya mengantar dan menjemput. Ia tidak pernah menyangka akan melihat hal seperti ini. Karno segera menjauh dari gudang. Ia kembali ke posnya dan duduk diam. Pikirannya kacau. Ia teringat keluarga kecilnya di desa. Ia teringat kebiasaan makan sederhana bersama. Bayangan ayam-ayam busuk itu terus muncul di kepalanya. Beberapa saat kemudian, Hendro keluar dari rumah. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya tajam. Ia berjalan ke arah gudang. Saat melewati Karno, pandangannya sempat tertuju pada sopirnya itu. Karno menunduk, berusaha bersikap biasa. Hendro berhenti sejenak. Ia menatap Karno lebih lama dari biasanya. Tidak ada kata-kata yang keluar, tapi tatapan itu membuat Karno semakin gelisah. Hendro lalu melanjutkan langkahnya ke gudang. Karno tidak tahu apakah majikannya menyadari sesuatu. Ia hanya duduk diam, berusaha mengendalikan nafasnya. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap suara dari arah gudang membuat Karno tersentak. Dalam hati, Karno berusaha menenangkan diri. Ia bilang pada dirinya sendiri bahwa itu bukan urusannya. Ia hanya sopir. Ia tidak punya kuasa untuk mencampuri urusan orang lain. Tapi semakin ia mencoba menepis pikiran itu, semakin berat dadanya terasa. Bau busuk dari gudang masih tercium meski ia sudah menjauh. Bau itu seperti menempel di hidung dan pikirannya. Karno merasa bersalah tanpa tahu pada siapa. Ia tidak melakukan apa-apa, tapi ia merasa ikut terlibat hanya karena melihatnya. Malam semakin larut. Aktivitas di gudang akhirnya berhenti. Lampu dipadamkan, pintu ditutup rapat. Truk pendingin keluar bawa muatan. Karno memperhatikan semuanya dari kejauhan, tanpa berani bertanya atau bersuara. Saat akhirnya bisa beristirahat, Karno tidak langsung tidur. Ia duduk di ranjang kecil di kamar sopir, menatap lantai. Dalam benaknya, ada rasa takut yang baru. Bukan hanya takut kehilangan pekerjaan, tapi takut pada rahasia besar yang tanpa sengaja ia ketahui. Karno sadar, mulai malam itu, posisinya tidak lagi sama. Ia bukan sekedar sopir yang mengantar dan menjemput. Ia adalah orang yang melihat sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Dan perasaan itu membuat tidurnya tidak pernah lagi nyenyak. Tanpa ia sadari, malam itu menjadi awal dari masalah besar. Sebuah titik di mana hidupnya mulai bergerak ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak malam itu, sikap Hendro terhadap Karno berubah. Tidak ada lagi perintah singkat yang biasanya disampaikan tanpa banyak tatapan. Hendro kini sering memandang Karno lebih lama, seolah menilai sesuatu. Mary, istrinya, juga mulai sering muncul di sekitar tempat Karno biasa menunggu, padahal sebelumnya jarang terlihat. Karno menyadari perubahan itu. Ia berusaha bersikap seperti biasa. Pekerjaan tetap ia kerjakan tanpa kesalahan. Ia datang tepat waktu,
mengemudi dengan hati-hati dan tidak banyak bicara. Namun kegelisahan terus mengikuti langkahnya. Ia merasa diawasi. Suatu sore, Hendro memanggil Karno ke belakang rumah. Alasannya sederhana, ada barang yang perlu dipindahkan ke gudang. Karno tidak curiga. Ia mengambil kunci gudang yang disodorkan dan berjalan lebih dulu. Di dalam gudang, lampu sudah menyala. Bau yang tidak enak masih terasa, meski tidak sekuat sebelumnya. Saat Karno melangkah masuk, pintu gudang tiba-tiba ditutup dari luar. Bunyi besi beradu terdengar keras. Karno berbalik dan mencoba membuka pintu, tapi sudah terkunci. Ia memanggil nama Hendro. Tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, Hendro dan Mary muncul di balik pintu. Wajah mereka tidak menunjukkan raut marah yang meledak-ledak, justru tenang dan dingin. Hendro mengatakan bahwa Karno perlu diamankan untuk sementara waktu. Alasannya dibuat samar, katanya demi kebaikan bersama. Karno mencoba bertanya apa maksudnya. Ia bilang ia tidak berniat macam-macam. Ia tidak pernah bicara pada siapapun. Mary menyela dengan nada datar, mengatakan bahwa terlalu beresiko membiarkan orang yang tahu banyak tetap bebas. Tanpa memberi kesempatan Karno membela diri, mereka masuk ke dalam gudang. Beberapa alat sudah disiapkan. Karno dipaksa duduk, lalu kakinya dirantai ke balok besi yang tertanam di lantai. Pasungan itu dingin dan berat. Karno berontak, tapi tenaganya kalah. Setelah itu, Hendro keluar tanpa banyak bicara. Mary menutup pintu gudang dan menguncinya dari luar. Lampu tetap menyala, tapi redup. Gudang kembali sunyi, menyisahkan Karno seorang diri. Hari pertama, Karno masih berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Ia berteriak meminta penjelasan. Ia memukul pintu dengan tangan dan kaki, tapi tidak ada yang datang. Tenggorokannya kering, perutnya kosong. Ia duduk bersandar pada dinding, mencoba menenangkan diri. Malam datang tanpa tanda. Gudang tidak memiliki jendela. Waktu terasa berjalan lambat. Karno mencoba tidur, tapi rasa dingin dari lantai dan besi pasungan membuatnya sulit bergerak. Setiap suara kecil membuatnya terkejut. Hari kedua, pintu gudang dibuka sebentar. Sebuah botol air diletakkan di dekat kakinya, lalu pintu ditutup kembali. Tidak ada makanan. Karno minum perlahan, berusaha menghemat. Ia memanggil, meminta makan, tapi jawabannya hanya sunyi. Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama. Air kadang diberikan, kadang tidak. Makanan nyaris tidak pernah ada. Tubuh Karno melemah, tangannya gemetar saat mencoba berdiri. Kakinya lecet karena besi yang menekan kulit. Dalam kesendirian itu, pikiran Karno terus melayang. Ia teringat wajah Rusmini. Ia membayangkan anaknya duduk di tikar plastik menunggu makanan datang. Ingatan tentang makan bersama di luar rumah muncul berulang kali. Hal-hal sederhana yang dulu terasa biasa, kini menjadi satu-satunya penghiburan. Karno mulai berbicara sendiri. Ia menceritakan hari-hari kepada bayangan yang ia ciptakan. Kadang ia menangis tanpa suara, kadang ia marah dan memaki keadaan. Tidak ada yang mendengar. Rasa takut perlahan berubah menjadi keputusasaan. Karno sadar tidak ada niat dari Hendro dan Mary untuk melepaskannya. Ia hanyalah masalah yang harus disingkirkan. Pekerjaannya sebagai sopir, kesetiaannya, semuanya tidak berarti apa-apa. Tubuh Karno semakin kurus, tulangnya terasa menonjol, setiap gerakan menimbulkan rasa sakit. Pasungan membuat kakinya membengkak, bau dari gudang bercampur dengan bau tubuhnya sendiri yang tidak terurus. Suatu hari, Mary datang lebih lama dari biasanya. Ia berdiri di depan Karno, menatap tanpa ekspresi. Karno memohon, ia bilang ia punya keluarga, ia berjanji akan pergi jauh dan tidak kembali. Mary hanya menatap, lalu pergi tanpa jawaban. Setelah itu, tidak ada lagi yang datang selama beberapa hari. Air habis, tenggorokan Karno kering, ia mencoba menjilati sisa-sisa lembab di botol kosong. Kepalanya pusing, pandangannya mulai kabur. Dalam kondisi setengah sadar, Karno kembali teringat rumahnya. Ia membayangkan Rusmini menunggunya pulang. Ia membayangkan anaknya bertanya kenapa ia belum kembali. Perasaan bersalah menekan dadanya. Ia merasa Fail melindungi keluarganya. Rasa tidak adil memenuhi pikirannya. Ia tidak melakukan kejahatan apapun. Ia hanya melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Ia hanya orang kecil yang bekerja dengan jujur, tapi justru ia yang harus membayar mahal.
Napas Karno semakin pendek, tubuhnya tidak lagi kuat melawan. Dalam sunyi gudang itu, tidak ada doa yang terdengar keras. Hanya sisa tenaga dan pikiran yang terus berputar pada hal yang sama. Ia tidak seharusnya mati seperti ini. Saat akhirnya tubuh Karno menyerah, gudang tetap sunyi. Tidak ada yang tahu tepat kapan napasnya berhenti. Tidak ada saksi, hanya besi pasungan yang masih terikat di kakinya. Kematian Karno tidak membawa ketenangan. Di dalam gudang itu, rasa marah dan ketidakadilan tertinggal. Sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang tidak akan hilang begitu saja. Tanpa ada yang menyadari, gudang itu tidak hanya menyimpan barang dan rahasia usaha. Ia kini menyimpan jejak penderitaan seorang lelaki yang mati tanpa pembelaan. Dan jejak itu tidak akan tinggal diam selamanya. Sudah lewat 1 bulan sejak terakhir kali Karno pulang ke desa Tegalsari. Biasanya, meski jarang, Karno selalu memberi kabar. Kadang lewat telepon umum, kadang lewat pesan singkat jika ada kesempatan. Kali ini tidak ada apapun. Tidak ada pesan, tidak ada titipan kabar lewat siapapun. Awalnya, Rusmini mencoba berpikir positif. Ia menenangkan dirinya sendiri dengan alasan pekerjaan Karno mungkin sedang banyak. Hendro dikenal sibuk mengurus usaha, jadi wajar jika sopirnya jarang diberi waktu pulang. Namun semakin hari berlalu, rasa gelisah itu tidak juga hilang. Anak mereka mulai sering bertanya. Pertanyaannya sederhana, tapi selalu membuat Rusmini terdiam. Rusmini hanya bisa menjawab sekenanya, mengatakan bahwa ayahnya masih bekerja. Ia tidak ingin membuat anaknya ikut cemas. Malam-malam, Rusmini menjadi tidak tenang. Ia sering terbangun tanpa sebab jelas. Kadang, ia bermimpi Karno berdiri jauh di tempat gelap, memanggil namanya, tapi suaranya tidak terdengar jelas. Saat Rusmini mencoba mendekat, Karno justru semakin menjauh. Selain mimpi buruk, Rusmini juga mulai mendengar hal-hal aneh. Di beberapa malam, ia seperti mendengar suara langkah kaki di depan rumah. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Kadang ia mendengar suara seperti orang menggeser benda berat di tanah, tapi suara itu hilang begitu saja. Rusmini mencoba tidak memikirkannya terlalu dalam. Ia sadar, hidup di desa memang sering diiringi suara-suara yang sulit dijelaskan. Namun perasaan tidak enak itu terus menumpuk. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Warga sekitar juga mulai bertanya. Mereka heran karena sudah lama tidak melihat Karno pulang. Biasanya, meski sebentar, Karno selalu muncul. Rusmini hanya tersenyum dan mengatakan Karno sedang sibuk. Ia tidak ingin menimbulkan gosip. Setelah genap 1 bulan tanpa kabar, Rusmini merasa tidak bisa lagi hanya menunggu. Ia memutuskan untuk mendatangi rumah Hendro. Keputusan itu tidak mudah. Rusmini bukan orang yang terbiasa datang ke rumah orang kaya. Tapi demi kejelasan, ia memberanikan diri. Pagi itu, Rusmini berpamitan pada tetangga untuk menitipkan anaknya sebentar. Ia berangkat dengan kendaraan umum. Sepanjang perjalanan, pikirannya tidak tenang. Ia terus membayangkan berbagai kemungkinan, meski berusaha menepis pikiran buruk. Saat tiba di depan rumah Hendro, Rusmini tertegun sejenak. Rumah itu jauh berbeda dari rumahnya di desa. Pagar tinggi, halaman luas, dan kendaraan mahal terparkir rapi. Rusmini merasa kecil berdiri di sana. Ia mengetuk pintu dengan ragu. Seorang pembantu membukakan pintu dan menatap Rusmini dari ujung kepala sampai kaki. Setelah Rusmini menyampaikan maksudnya, pembantu itu mempersilahkan masuk dan meminta Rusmini menunggu. Tidak lama kemudian Hendro muncul. Wajahnya datar, tidak ada senyum penyambutan. Rusmini berdiri dan menyapa dengan sopan. Ia menanyakan kabar Karno dengan hati-hati. Jawaban Hendro tidak langsung. Ia berkata Karno masih bekerja, masih ada urusan yang harus diselesaikan. Nada bicaranya singkat dan terkesan ingin mengakhiri percakapan. Rusmini mencoba bertanya lagi. Ia mengatakan sudah lama tidak mendapat kabar. Ia menanyakan kapan Karno bisa pulang. Hendro menghela napas, lalu mengatakan bahwa Rusmini seharusnya bersabar dan tidak banyak bertanya. Ucapan itu membuat Rusmini tersinggung. Selama ini, Karno selalu pulang tepat waktu. Tidak pernah sampai hilang kabar selama ini.
Rusmini menyampaikan hal itu dengan suara pelan tapi jelas. Hendro menatap Rusmini dengan ekspresi tidak suka. Ia berkata bahwa Karno adalah pekerjanya dan urusan pekerjaan tidak perlu dicampuri oleh keluarga. Ia menambahkan bahwa Rusmini seharusnya tahu diri. Mary kemudian muncul dari dalam rumah. Ia berdiri di samping Hendro, ikut mendengarkan. Rusmini mencoba meminta penjelasan pada Mary, berharap mendapat jawaban yang lebih lembut. Tapi Mary justru berkata bahwa Karno aman dan Rusmini tidak perlu khawatir berlebihan. Tidak ada penjelasan rinci, tidak ada kepastian. Setiap pertanyaan Rusmini dijawab dengan kalimat yang berputar-putar. Rusmini mulai merasa diremehkan, seolah-olah kekhawatirannya tidak penting. Saat Rusmini bertanya apakah ia boleh bertemu Karno, Hendro langsung menolak. Katanya Karno sedang tidak bisa ditemui. Alasannya tidak jelas, hanya dikatakan belum waktunya. Percakapan itu membuat dada Rusmini panas. Ia menahan emosi agar tidak meledak. Ia tahu dirinya sedang berada di rumah orang yang berkuasa. Ia tidak ingin membuat keadaan semakin buruk. Dengan suara yang mulai bergetar, Rusmini meminta setidaknya Karno diberi kesempatan menghubungi keluarga. Hendro menjawab singkat bahwa ia akan menyampaikannya nanti. Tidak ada janji, tidak ada kepastian. Rusmini sadar tidak akan mendapat jawaban lebih jauh. Ia pamit dengan sopan, meski hatinya terasa berat. Saat melangkah keluar dari rumah itu, ia merasa ada tatapan mengikuti dari belakang. Dalam perjalanan pulang, Rusmini tidak bisa menahan air mata. Hatinya penuh amarah dan kebingungan. Jawaban Hendro tidak menenangkan, justru menambah kecurigaan. Sikap dingin dan meremehkan itu terasa janggal. Sesampai di desa, suasana rumah terasa berbeda. Malam itu, Rusmini kembali mendengar suara langkah di luar. Kali ini lebih jelas, ia membuka pintu tapi tetap tidak menemukan siapa-siapa. Rusmini duduk di ruang tengah, memeluk anaknya yang sudah tertidur. Ia mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya terus berbalik pada satu hal. Karno tidak mungkin diam saja tanpa kabar. Dalam hati, Rusmini mulai menerima satu kenyataan pahit. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh Hendro dan Mary, dan kemungkinan besar itu berkaitan langsung dengan hilangnya Karno. Malam itu, Rusmini tidak tidur. Ia saduk sampai subuh dengan perasaan campur aduk. Ada rasa takut, ada marah, dan ada firasat buruk yang semakin kuat. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan berhenti mencari jawaban. Meski hanya seorang perempuan desa, Rusmini merasa ada kewajiban untuk menemukan kebenaran. Tanpa disadari, sejak hari itu, hidup Rusmini mulai bergerak ke arah yang jauh berbeda. Bukan lagi sekedar menunggu, tapi bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Masalah mulai muncul tidak lama setelah Rusmini pulang dari rumah Hendro. Awalnya hanya keluhan kecil dari beberapa cabang pecel lele. Bau tidak sedap tercium dari dapur, padahal bahan makanan baru saja datang. Para pegawai mengira itu karena saluran air yang mampet atau sisa minyak goreng yang basi. Mereka membersihkan dapur, membuang sampah, dan melanjutkan bekerja. Namun bau itu tidak hilang. Di beberapa cabang, bau bangkai muncul tiba-tiba, terutama menjelang malam. Bau itu menusuk dan membuat pelanggan tidak nyaman. Ada yang langsung pergi tanpa memesan. Ada juga yang sudah duduk, lalu memilih pindah ke warung lain. Masalah tidak berhenti di situ. Ayam hidup yang disimpan di kandang belakang beberapa cabang mendadak mati. Tidak 1-2 ekor, tapi hampir semuanya. Pagi hari masih hidup, sore hari sudah kaku. Tidak ada tanda-tanda penyakit yang jelas. Pegawai kebingungan dan mulai takut. Hendro mendapat laporan hampir setiap hari. Ia marah dan menyalahkan pegawainya. Ia menuduh mereka ceroboh dan tidak becus bekerja. Ia memerintahkan untuk membeli ayam pengganti dan tetap berjualan seperti biasa. Baginya, usaha tidak boleh berhenti hanya karena hal-hal sepele. Namun keadaan semakin parah. Beberapa pelanggan jatuh sakit setelah makan di warung pecel lele milik Hendro. Ada yang muntah hebat, ada yang harus dilarikan ke puskesmas. Kabar paling mengerikan datang dari satu cabang, di mana seorang pelanggan muntah darah setelah makan.
Berita itu cepat menyebar. Warga mulai membicarakan kualitas makanan warung Hendro. Ada yang bilang ayamnya tidak segar. Ada yang bilang bumbunya aneh. Ada juga yang mulai curiga dari mana asal bahan-bahan itu. Hendro mencoba menenangkan keadaan dengan menutup sementara beberapa cabang dan mengganti stok. Di rumah utama, suasana juga berubah. Mary mulai sering terbangun di malam hari. Ia mendengar suara aneh dari arah gudang. Awalnya seperti suara besi diseret pelan. Kadang terdengar bunyi benturan, seperti rantai yang ditarik lalu dilepaskan. Hendro juga mulai mengalami hal yang sama. Suatu malam, saat semua lampu rumah sudah dimatikan, ia mendengar suara erangan lirih. Suara itu tidak jelas, tapi terdengar seperti orang menahan sakit. Hendro bangun dan berjalan ke arah gudang dengan senter di tangan. Saat pintu gudang dibuka, tidak ada siapapun di dalam. Gudang kosong dan gelap. Tidak ada tanda-tanda orang masuk. Hendro menutup pintu lagi, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya sendiri. Tapi suara itu terus terngiang di kepalanya. Mary semakin ketakutan. Ia mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat kaki seseorang terikat besi. Wajahnya tidak jelas, tapi matanya menatap penuh kemarahan. Mary terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdebar kencang. Gangguan itu tidak hanya terjadi di rumah utama. Di gudang, para pekerja mulai menolak bekerja malam hari. Mereka mengaku mendengar suara langkah dan nafas berat saat sendirian. Ada yang melihat bayangan bergerak di sudut mata. Ada yang tiba-tiba merasa kakinya berat seperti ditarik sesuatu. Hendro mulai kehilangan kendali. Ia tidak lagi setenang dulu. Wajahnya tampak pucat dan mudah marah. Ia sering menyendiri dan jarang keluar rumah. Mary menyarankan memanggil orang pintar, tapi Hendro menolak. Ia tidak ingin masalah itu semakin besar. Suatu malam, teror itu mencapai puncaknya. Listrik di rumah utama tiba-tiba mati. Gudang terlihat gelap pekat. Dari dalam terdengar suara rantai diseret lebih keras dari biasanya. Hendro dan Mary berdiri terpaku di ruang tengah. Suara itu semakin mendekat. Pintu gudang terbuka dengan sendirinya. Dari kegelapan, muncul sosok yang mereka kenal. Karno berdiri dengan tubuh kurus dan wajah pucat. Kakinya masih terikat pasungan besi yang menyeret di lantai. Mary menjerit dan jatuh terduduk. Hendro mundur beberapa langkah. Sosok Karno tidak berkata apa-apa. Matanya menatap lurus ke arah mereka. Ada kemarahan dan rasa sakit yang tidak bisa disembunyikan. Setiap langkah Karno diiringi bunyi besi yang bergesekan. Bau tidak sedap menyertai kemunculannya. Hendro mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat. Tubuhnya gemetar dan kakinya terasa lemas. Sosok itu berhenti beberapa meter dari mereka. Lampu menyala kembali, dan dalam sekejap, Karno hilang. Gudang kembali sunyi. Tidak ada bekas apapun, kecuali pintu yang terbuka lebar. Sejak malam itu, Hendro dan Mary tidak pernah lagi tidur nyenyak. Gangguan semakin sering terjadi. Di warung, bau bangkai semakin menyengat. Ayam mati lebih cepat dari sebelumnya. Pelanggan tidak mau datang lagi. Usaha Hendro mulai goyah. Sementara itu di desa Tegalsari, Rusmini juga mengalami hal yang menguatkan kecurigaannya. Ia bermimpi melihat Karno berdiri di tempat gelap dengan kaki terikat. Dalam mimpi itu, Karno tidak berbicara, tapi Rusmini merasakan kesedihan dan kemarahan yang kuat. Rusmini terbangun dengan perasaan berat. Ia mulai mengingat kembali semua kejanggalan. Hilangnya Karno tanpa kabar, sikap Hendro yang berbelit, dan kini mimpi-mimpi yang semakin nyata. Semua itu terasa saling terhubung. Suatu malam, Rusmini mendengar suara rantai di depan rumahnya. Suara itu pelan tapi jelas. Ia membuka pintu dan melihat bayangan seseorang di kejauhan. Bayangan itu tidak mendekat, hanya berdiri diam seolah menunggu. Rusmini tidak lari. Entah kenapa, ia tidak merasa takut. Dalam hatinya muncul satu keyakinan kuat. Karno tidak mati karena sakit atau kecelakaan. Ada sesuatu yang jauh lebih buruk yang menimpanya. Keesokan harinya, kabar tentang masalah usaha Hendro sampai ke desa. Warga mulai membicarakannya. Rusmini mendengarkan dengan seksama. Setiap cerita tentang bau bangkai, ayam mati, dan orang sakit membuat dadanya semakin sesak. Rusmini akhirnya mengakui pada dirinya sendiri bahwa firasatnya benar sejak awal. Karno tidak pergi dengan tenang. Ia tidak mati wajar,
Dan apa yang terjadi pada usaha Hendro adalah akibat dari perbuatan yang mereka sembunyikan. Di tengah semua kekacauan itu, Rusmini merasa suaminya belum benar-benar pergi. Ada sesuatu yang masih tertahan, ada keadilan yang belum terpenuhi. Dan malam-malam di depan rumahnya, seolah menjadi saksi bahwa Karno menuntut jawaban. Bab ini menutup dengan satu kepastian yang mulai terbentuk di benak Rusmini. Kebenaran akan muncul, dengan atau tanpa kehendak orang-orang yang selama ini berusaha menutupinya. Masalah usaha Hendro akhirnya tidak bisa lagi ditutupi. Keluhan pelanggan yang jatuh sakit terus bertambah. Beberapa keluarga melapor ke puskesmas dan meminta penjelasan. Petugas kesehatan mulai mencatat pola yang sama. Mereka semua makan di warung pecel lele yang cabangnya milik Hendro. Pemeriksaan awal dilakukan. Sampel makanan diambil dari beberapa cabang. Hasilnya membuat petugas curiga. Daging ayam yang digunakan tidak layak konsumsi. Ada tanda-tanda ayam sudah mati sebelum diproses. Informasi itu cepat menyebar ke warga sekitar. Kabar tersebut memicu kemarahan. Warga yang selama ini menjadi pelanggan merasa dibohongi. Beberapa pegawai warung mulai bicara. Mereka mengaku sering menerima ayam dalam kondisi tidak wajar, tapi takut melapor karena tekanan dan ancaman kehilangan pekerjaan. Pihak berwenang datang ke rumah utama Hendro. Gudang belakang menjadi perhatian utama. Saat pintu dibuka, bau menyengat langsung tercium. Di dalam gudang ditemukan sisa-sisa peralatan pemotongan, plastik bekas, dan kondisi yang memperkuat dugaan praktik ayam mati kemarin. Penyelidikan berkembang lebih jauh. Catatan pengiriman dan keterangan saksi dikumpulkan. Hendro dipanggil untuk dimintai keterangan. Kali ini ia tidak lagi bisa menjawab dengan tenang. Ucapannya berbelit dan sering berubah. Usaha Hendro dihentikan sementara. Beberapa cabang ditutup paksa, spanduk diturunkan. Warung-warung yang dulu ramai kini kosong. Warga memilih menjauh. Nama Hendro berubah dari pengusaha sukses menjadi bahan pembicaraan dengan nada sinis. Tekanan itu berdampak besar di rumah utama. Mary semakin sering berteriak tanpa sebab. Ia ketakutan setiap kali mendengar suara kecil. Ia mengurung diri di kamar dan menolak bertemu siapapun. Keadaannya memburuk hingga harus dibawa ke tempat perawatan. Hendro sendiri tidak jauh lebih baik. Ia hidup dalam ketakutan. Setiap malam ia merasa diawasi. Ia jarang keluar rumah. Tatapannya kosong dan tubuhnya terus terlihat tegang. Rumah besar itu menjadi tempat yang membuatnya tidak nyaman. Pada saat yang sama, Rusmini terus mengikuti perkembangan kabar. Dari tetangga dan berita lokal, ia mengetahui usaha Hendro runtuh. Ia juga mendengar soal pemeriksaan gudang. Hatinya campur aduk antara sedih dan marah. Rusmini akhirnya memberanikan diri mendatangi lokasi rumah Hendro lagi. Kali ini bukan untuk bertanya, tapi untuk mencari jawaban. Rumah itu terlihat sepi, pagar terbuka, halaman tidak terurus. Tidak ada kendaraan yang terparkir seperti dulu. Dengan izin petugas yang sedang berjaga, Rusmini berjalan ke belakang rumah. Gudang itu berdiri dengan pintu terbuka. Rusmini melangkah masuk dengan napas tertahan. Di dalam, suasananya lembab dan gelap. Di sudut gudang, Rusmini melihat sesuatu yang membuat kakinya lemas. Di lantai masih ada bekas rantai dan besi yang tertanam. Sisa pasungan itu berkarat. Rusmini langsung tahu, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Rusmini duduk di lantai gudang itu. Ia menyentuh besi dingin yang tersisa. Semua kecurigaan yang selama ini ia pendam akhirnya mendapat jawaban. Karno tidak menghilang begitu saja. Ia ditahan, disakiti, dan dibiarkan mati di tempat ini. Perasaan Rusmini tidak lagi sekedar sedih. Ada kemarahan yang terpendam, tapi juga kelegaan. Kebenaran akhirnya terlihat jelas. Ia tidak lagi merasa sendirian dalam kebingungan. Beberapa hari kemudian, pihak berwenang mengumumkan hasil penyelidikan. Praktik penggunaan ayam mati kemarin dinyatakan terbukti. Hendro ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Proses hukum berjalan. Rumah Hendro semakin kosong. Mary tidak lagi tinggal di sana. Hendro sendiri jarang terlihat.
Tetangga mengatakan ia sering ketakutan dan tidak berani tidur sendiri. Rumah itu akhirnya ditinggalkan. Di desa Tegalsari, Rusmini mulai merasakan perubahan. Mimpi buruknya berkurang. Suara-suara aneh di malam hari tidak lagi muncul. Ia masih merindukan Karno, tapi rasa sesak di dadanya perlahan mereda. Suatu malam, Rusmini bermimpi bertemu Karno. Kali ini berbeda. Karno berdiri tanpa rantai di kakinya. Wajahnya tenang, tidak ada amarah seperti sebelumnya. Dalam mimpi itu, Karno tidak bicara, tapi Rusmini merasa ia berpamitan. Keesokan paginya, Rusmini bangun dengan perasaan lebih ringan. Ia tahu keadilan sudah berjalan. Meskipun tidak bisa mengembalikan Karno, kebenaran telah terbuka. Tidak ada lagi rahasia yang ditutupi. Warga desa Tegalsari mendengar kisah itu sebagai peringatan. Mereka membicarakannya dengan nada hati-hati. Banyak yang menyadari bahwa kekayaan yang dibangun dengan cara salah tidak akan bertahan lama. Arwah Karno tidak lagi menampakkan diri. Gudang itu menjadi tempat sunyi tanpa gangguan. Tidak ada suara rantai, tidak ada bau aneh. Seolah beban yang tertahan akhirnya dilepaskan. Rusmini melanjutkan hidupnya dengan sederhana. Ia fokus membesarkan anaknya. Kenangan tentang makan bersama di warung kecil tetap ada, tapi kini tidak lagi menyakitkan seperti sebelumnya. Itu menjadi pengingat tentang kejujuran dan kebersamaan. Kisah Hendro menjadi pelajaran bagi banyak orang. Usaha yang dibangun dari kecurangan membawa akibat yang jauh lebih besar daripada keuntungan yang terlihat. Dan bagi Rusmini, meskipun kehilangan tidak pernah benar-benar hilang, ia tahu suaminya akhirnya mendapat keadilan. Dengan terbongkarnya dosa dan runtuhnya kekayaan yang tidak bersih, kisah itu mencapai akhirnya. Dunia dan alam gaib menemukan titik seimbangnya masing-masing. Dan sunyi yang tersisa bukan lagi sunyi yang menakutkan, melainkan sunyi yang menandakan segalanya telah selesai. Beberapa tahun sudah berlalu sejak semua kejadian itu mengguncang desa Tegalsari. Waktu berjalan, luka-luka lama memang tidak pernah benar-benar hilang, tapi perlahan belajar untuk tidak lagi terasa perih setiap hari. Rusmini masih tinggal di rumah yang sama. Rumah kecil itu tidak banyak berubah. Dindingnya tetap sederhana, perabotnya juga tidak bertambah mewah. Namun, suasananya tenang. Tidak ada lagi malam-malam panjang yang diisi ketakutan atau air mata yang jatuh diam-diam. Anaknya kini sudah beranjak besar. Setiap 2 atau 3 minggu sekali, Rusmini masih mengajaknya makan di warung lesehan pinggir jalan. Tempatnya tidak pernah berubah. Tikar digelar seadanya, nasi putih hangat, lauk sederhana, dan teh manis di gelas kaca. Rusmini tidak pernah menjelaskan panjang lebar alasan kenapa ia selalu memilih tempat itu. Ia hanya ingin menjaga kebiasaan lama, sesuatu yang dulu sederhana tapi penuh makna. Disitulah ia belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari jumlah uang, tapi dari rasa cukup dan kebersamaan. Warga desa Tegalsari juga banyak berubah. Kasus yang menimpa Hendro menjadi pembicaraan lama yang tidak pernah benar-benar dilupakan. Setiap kali ada orang baru membuka usaha besar-besaran, warga akan lebih waspada. Mereka tidak lagi hanya melihat dari ramainya pelanggan atau besarnya bangunan, tapi juga dari cara usaha itu dijalankan. Beberapa orang tua sering menceritakan kisah Karno kepada anak-anak mereka, bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat bahwa orang kecil seringkali tidak punya pilihan selain patuh, dan karena itu mudah menjadi korban keserakahan orang yang berkuasa. Gudang di belakang rumah Hendro kini kosong dan ditutup permanen. Tidak ada yang berani memanfaatkannya lagi. Tempat itu dibiarkan menjadi saksi bisu, tanpa papan peringatan, tanpa cerita berlebihan. Cukup warga yang tahu apa yang pernah terjadi di sana. Nama Hendro sendiri perlahan menghilang dari percakapan. Ia tidak lagi tinggal di desa itu. Mary tidak pernah kembali. Rumah besar yang dulu menjadi simbol kekayaan kini lapuk dan jarang diperhatikan orang. Bagi Rusmini, yang terpenting bukan kejatuhan Hendro, melainkan ketenangan yang akhirnya datang. Ia tidak lagi bermimpi buruk. Tidak ada lagi suara langkah atau bayangan yang membuatnya terbangun di tengah malam. Kadang, saat duduk di lesehan sambil menunggu pesanan, Rusmini menatap anaknya yang sedang makan dengan lahap. Di saat-saat itu, ia merasa Karno tidak benar-benar pergi.
Nilai hidup yang ditinggalkan Karno masih hidup di caranya membesarkan anak, di pilihannya untuk tetap jujur meski hidup sederhana. Warga desa Tegalsari akhirnya memahami satu hal penting. Kekayaan yang dibangun dari kejahatan dan penderitaan orang lain tidak akan membawa ketenangan. Mungkin terlihat besar dan mengkilap di awal, tapi cepat atau lambat akan runtuh oleh dosa yang disembunyikan. Sebaliknya, hidup jujur memang tidak selalu nyaman, tapi meninggalkan rasa tenang. Bahkan setelah kematian, kejujuran tetap berbicara dengan caranya sendiri. Kisah Karno dan Rusmini menjadi pengingat yang terus hidup di desa itu, bahwa rezeki yang kotor akan menuntut balasan, bahwa dendam bukan hanya soal marah, tapi jeritan keadilan yang terlalu lama diabaikan, dan bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah diukur dari kemewahan, melainkan dari hati yang bersih dan kebersamaan yang tulus. Di desa Tegalsari, orang-orang akhirnya sepakat pada satu hal sederhana. Lebih baik makan sederhana di warung lesehan dengan hati bersih daripada kenyang dari darah dan dosa orang lain.